Nah, pikiran-pikiran ini memang kita tawarkan Allah untuk mengingatkan. Tidak ada maksud apa-apa. Kita selalu ingin membesarkan hati kita semuanya untuk memperbaiki diri. Di mana kekurangan kita, di mana potensi kelebihan yang kita miliki, agar kita bisa lebih berbuat baik untuk kemajuan kita bersama. Dalam pilkada serentak yang dilakukan pada tahun ini, tepatnya 9 Desember yang akan datang, Nasdem telah mengkonsolidasikan 255 pasangan atau calon pasangan, gubernur beserta wakil, bupati, wakil, wali kota dan wakil ini. Dari 269 calon pasangan yang disediakan. Kita berharap dari tahapan konsolidasi yang terus-menerus kita lakukan dari waktu ke waktu, tentunya dengan kerja keras yang telah kita persembahkan untuk berbuat sesuatu yang lebih berarti, agar terpilihnya pada posisi-posisi yang strategis mereka-mereka yang menurut pengamatan dan catatan dari partai ini lebih baik dari yang baik, ataupun baik daripada yang buruk-buruk. Akan berhasil. Itu harapan kita. Dan insya Allah barangkali pada 9 Desember nanti kita melihat bersama hasilnya. Saya pikir kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari seluruh wilayah persada tanah air ini telah melakukan upaya yang maksimal untuk menggusung pasangan-pasangan yang dicalonkan oleh partai ini, dan insya Allah kita melihat tanda-tanda baik ada di depan mata kita pada 9 Desember yang akan datang. Demikian juga halnya di daerah kita ini. Maka untuk itulah kepada pasangan yang tadi telah disebutkan, Karang, Asem, Tabanan, Jambrana, yang berkesempatan langsung hadir pada tempat kita ini, kita doakan bersama. Kalau saya melihat wajah-wajah mereka, firasat saya menyatakan ada tanda-tanda baik. Inilah harapan kita bersama, saudaraku semuanya. Maka dengan ini ketika mereka nantinya duduk, terpilih menjadi kepala daerah dan wilayah di daerahnya masing-masing, kembali saya menitipkan pesan dan harapan sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Tetaplah ada ruang dan spirit di hati kalian. Apa yang kita sebutkan dengan istilah idealisme. Idealisme, idealisme. Itu tidak boleh hilang dalam ruang hati kalian. Ada misi yang mulia yang kalian harus perankan dengan otoritas yang kalian miliki di wilayah kalian masing-masing. Berikan keteladanan kepada rakyat yang memilih. Katakan mereka tidak salah pilih. Karena perilaku kalian, ucapan kalian, perbuatan kalian memang patut diancungin jempol oleh rakyatnya sendiri. Karena ketika kalian mendapatkan respek, kasih sayang, dukungan dari rakyat kalian, itu artinya kalian bisa mengembalikan dan turut memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi dalam kehidupan tatanan kebangsaan yang ada di negeri kita sendiri. Kembali ke realnya, ke jati dirinya Indonesia seutuhnya, seperti apa yang telah diletakkan oleh proklamator bangsa kita, Bung Karno. Tugas kita mengembalikan pikiran-pikiran besar, ajaran besar dari pemimpin besar Bung Karno. Dan itu tugas kader-kader Partai Nasdem. Berbangga hatilah kita. Karena belum tentu satu abad lahir pemimpin besar seperti Bung Karno. Belum tentu. Tetapi jangan berputus asa. Mulailah dari diri kita sendiri untuk melahirkan suatu bibit-bibit kecil, calon-calon negarawan
yang mungkin masih itik-itik, kecil-kecil. Tapi satu ketika, barangkali kalaupun kita tidak bisa melihatnya, mungkin anak cucu kita akan mendapatkan mereka menjadi negarawan-negarawan besar baru di negeri kita yang kita cintai ini. Ini tugas yang berkelanjutan. Ini yang saya katakan idealisme itu. Ini yang saya katakan idealisme itu. Dan itu yang harus kalian jalankan. Bukan berpikir mengembalikan utang budi kepada partai pengusung. Seperti Nasdem mengusung kalian merasa utang budi baik pada Nasdem. Tidak. Saya tidak munafik untuk menyatakan itu. Bukan itu yang diharapkan oleh Nasdem, saudaraku semuanya. Bukan itu. Urusan pasangan-pasangan lain dengan partai-partai lain itu urusan partai-partai lain. Tapi Nasdem menyatakan kita tidak munafik untuk menyatakan kita nggak butuh itu nomor satu. Tapi kita butuh kalian mendapatkan respek, kasih sayang, dukungan dan penghormatan daripada rakyat yang telah memilih kalian. Ini yang saya inginkan. Kita juga ingin mendoakan tentunya menjelang 4 tahun partai ini pada tanggal 11 November yang akan datang. Agar kepada kita semuanya diberikan penguatan supaya tidak mudah untuk menyerah terhadap berbagai tantangan, berbagai godaan yang dihadapkan kepada Partai Nasdem. Kita menghadapi ini sekarang ini. Pilihannya bagi kita adalah apakah kita tetap bergerak maju dengan konsisten atas dasar keyakinan dan pikiran-pikiran apa yang telah kita jalankan selama ini. Itu pilihan pertama. Atau kedua, kita menyerah. Kita robah nama Partai Nasdem ini menjadi Partai Cari Selamat Indonesia, saudaraku semuanya. Kita menyerah supaya kita tidak perlu lagi mengedepankan idealisme. Kita tidak boleh lagi mengedepankan prinsip-prinsip keyakinan yang kita katakan yang benar itu adalah benar. Yang putih itu adalah putih. Kita boleh berubah. Kita ikut-ikutan. Kalau ada uang, kita sayang. Kalau tidak ada kekuasaan, kita tendang. Itu godaan kepada kita. Supaya kita juga ikut bersikap pragmatisme. Bersikap munafik dan hipokrit. Pura-pura baik di depan, salam, peluk, cium pipi kiri, cium pipi kanan, di belakang menyucuk. Dua pilihan ini kepada kita. Terserah pada kita semuanya. Tapi kalau saya ditanya, kalau kalian memang sebenarnya sudah tidak yakin lagi pada gerakan perubahan restorasi bangsa ini yang kita jalankan, ya saya pun ikut menyerah. Mungkin saya akan bersama dengan saudara. Karena apa? Karena saya manusia biasa juga. Ada kelelahan, ada rasa capek, ada rasa malas, ada rasa kejujuran yang tersia-siakan. Tetapi saya berpikir, masa dari 10 juta lebih para kader Nasdem semuanya sepakat supaya kita berubah? Saya pikir paling enggak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menyatakan jangan, tetap konsisten pada pilihan pertama. Dan saya ikut di situ, saudaraku semuanya. Saya ikut tetap di situ. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 10 juta lebih boleh menyatakan tidak. Tapi kawan saya, sahabat saya yang 7 orang saja lebih dari cukup bagi saya untuk meneruskan perjuangan membawa gerakan perubahan restorasi Indonesia ini. Inilah pikiran-pikiran yang dapat saya berikan kepada saudara dalam konsolidasi partai kita, Partai Nasdem di Provinsi Pulau Dewata Bali ini. Dan saya berpikir, saudaraku semuanya, yakinlah, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Pasti seperti apa yang saya katakan, matahari yang terbit di ufuk timur, dia pasti akan seiring berjalan dan tenggelam di ufuk barat. Nah, itulah kehidupan yang kita harus maknain dengan gerakan perubahan restorasi Indonesia dan dimulai dari perjuangan kita bersama pada
Pulau Bali Dewata ini. Sekian saudaraku, selamat pagi kita semuanya. Selamat pada kita semuanya. Om Swasti, 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 Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, kami mohonkan untuk tetap di tempat. Ya, Ade, dalam orasi kebangsaan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Partai Nasdem ini kembali menegaskan bahwa Partai Nasdem terus-menerus memperjuangkan perubahan untuk restorasi Indonesia, dan Partai Nasdem juga mengingatkan untuk pasangan calon agar terus menjaga kepercayaan publik. Dan untuk pilkada serentak di Provinsi Bali, Partai Nasdem ini mengusung 5 pasangan calon di beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Jembrana, Karangasem, Badung, Tabanan, dan Bangli, serta mendukung 1 pasangan calon di Kota Denpasar. Demikian, Ade, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Eva Wondo melaporkan langsung dari Bali.